Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Dalam sekejap mata, dia adalah seorang kultivator tua. Bagaimanapun, Yang Qi cukup terkenal saat ini. Sudah lama tersebar kabar tentang bagaimana dia menentang putra mahkota, dan oleh karena itu, menyamarkan dirinya dengan kemampuan seni energi kelas dewa sepertinya merupakan hal yang cerdas untuk dilakukan. Saat dia mendekati gerbang lengkung, salah satu penjaga mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya. "Apa?" kata Yang Qi, mendengus dingin. Melepaskan sebagian dari energi sejatinya yang kuat, dia berkata, "Saya di sini untuk berbisnis dengan Myriad Konsortium." Apa artinya ini? Aura Life-Sizing yang dia lepaskan menyebabkan penjaga itu mundur beberapa langkah, matanya berkedip ketakutan. Di tangannya ada plakat identifikasi batu giok yang tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Penjaga itu melihat ke bawah ke plakat dan berpikir, energi sejati yang luar biasa. Dia seorang nonari Life-Sizer. "Senior, silakan, Anda dipersilakan masuk," katanya. "Jika ada sesuatu yang spesifik yang ingin Anda beli, beritahu saya, dan saya dapat mengarahkan Anda ke arah yang benar." "Saya ingin membeli informasi," jawab Yang Qi dengan nada dingin. Dengan itu, dia memberi pria itu inti iblis. Ekspresi penjaga itu berkedip. "Inti iblis di level Life-Sizing. Terima kasih banyak, senior. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda." Pria ini baru saja mencapai level Life-Sizing, yaitu ketika dia menjadi kapten penjaga di pintu masuk ke Myriad Konsortium. Itu adalah posisi yang relatif tinggi, dan oleh karena itu, Yang Qi memutuskan untuk membangkitkan seleranya dengan sedikit hadiah, dengan harapan mendapatkan lebih banyak wawasan tentang konsorsium Myriad. "Yu kecil," kata kapten, "kau mengambil alih untukku. Saya akan membawa senior ini untuk membicarakan bisnis." Dengan itu, dia memimpin Yang Qi masuk melalui gapura. Tak lama, mereka berada di aula pertemuan, di mana kapten menyajikan teh dan kemudian berkata, "Saya akan menemui beberapa pemimpin konsorsium, senior. Tolong tunggu di sini sebentar." Tanpa basa-basi lagi, dia pergi. Tak lama, seorang pria kekar masuk, yang mengukur Yang Qi, dan sebaliknya. Yang Qi langsung mengidentifikasi dia sebagai Kuinari Life-Sizer. "Apa yang bisa saya bantu?" Senior pria itu bertanya dengan sopan, jelas gugup karena kultivasi Yang Qi. "Saya adalah wakil presiden di cabang Myriad Konsortium di sini di Mongoltar. Kami melakukan bisnis di seluruh negeri, di ratusan ribu kota. Selama Anda dapat membayar harganya, kami dapat menyediakan barang yang Anda butuhkan. Jangan khawatir, senior, kami memiliki reputasi yang sangat baik, dan kami memenuhinya." "Ah, benarkah?" kata Yang Qi. Tanpa ragu-ragu, dia menempatkan 3 inti iblis yang sangat besar di atas meja, masing-masing dari mereka gelap gulita seperti malam. Mereka tampak seperti mata iblis, dan berkedip-kedip dengan energi buruk yang melimpah. "Inti iblis dari Viscount Iblis-Iblis." Pria itu berseru kaget. "Senior, jangan bilang kamu ingin menjualnya." "Iya, saya ingin informasi," jawab Yang Qi. "Di mana markas besar House of Shadowblight?" Dengan cara yang agak mengejutkan, Yang Qi langsung menanyakan informasi tentang markas besar House of Shadowblight. Sebagai tanggapan, mata wakil presiden Myriad Konsortium berkilauan cerah. "Senior, kamu ingin membeli informasi tentang House of Shadowblight? Jangan bilang mereka menyinggungmu entah bagaimana." "Tidak sendiri," jawab Yang Qi dengan dingin. "Mereka adalah iblis-iblis sesat. Siapapun berhak menghukum mereka. Mengingat konsorsium segudang adalah sekelompok pengusaha jujur dan jujur, Anda pasti akan bersemangat untuk membantu membersihkan dunia dari iblis dan iblis." "Apakah saya benar 3 inti iblis ini adalah harta berharga dari iblis-iblis Kuinari Life-Sizing? Mempertimbangkan berapa banyak energi vital yang tersimpan di dalamnya, akan sulit untuk menemukan harta yang lebih baik untuk dimasukkan ke dalam formasi mantra. Ini seharusnya menutupi biaya beberapa informasi tentang beberapa bidat iblis orang pembawa sial. Inti iblis seperti ini pasti sangat berharga, tapi detail mengenai markas besar House of Shadowblight, iya, itu bukan informasi yang tidak penting. Saya perlu memeriksa dengan atasan saya untuk melihat apakah saya diizinkan untuk langsung menjual informasi rahasia seperti itu. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengajukan permintaan, dan pada saat yang sama, meminta ketiga inti iblis ini dievaluasi." "Tidak apa-apa, saya akan menunggu di sini untuk pembaruan." Yang Qi memejamkan matanya dan duduk di sana dengan tenang. Wakil presiden berjalan keluar dengan kapten.
Begitu mereka keluar dari jangkauan pendengaran, dia bertanya, dari mana orang ini berasal? Saya tidak tahu, jawab Kapten. Tapi plakat identitasku mengatakan dia memiliki aura nona relieving, jadi aku tidak berani mendesaknya untuk meminta informasi. Apa yang kita lakukan sekarang House of Shadowblight adalah pelanggan penting. Mereka menghabiskan banyak uang untuk laporan intelijen dari kami. Dan sekarang seseorang menginginkan informasi tentang mereka. Kedua pria itu berjalan menyusuri jalan ke gedung lain yang menjulang tinggi, yang dilindungi oleh banyak formasi mantra dan mantra penangkal. Masuk, mereka berjalan ke ruang teh yang seluruhnya dibangun dari porselen tembus pandang, dan sangat tinggi di gedung itu sehingga menawarkan pemandangan seluruh kota yang spektakuler. Duduk di meja di ruangan itu adalah dua pria, satu setengah baya, satu tua, berdiskusi sambil menyesap teh yang enak. Setelah mendengar ketukan di pintu, pria parubaya itu berkata, "Masuk." "Salam, Presiden," kata wakil presiden dengan penuh hormat. "Saya tidak sadar bahwa Anda sedang menghibur pelanggan, saya minta maaf." "Tidak apa-apa, ini Blight King Blitzcarnage dari House of Shadowblight, salah satu pelanggan utama kami. Dia datang sendiri untuk membahas kesepakatan bisnis yang sangat besar." "Itu benar," kata lelaki tua itu, yang tidak lain adalah Blight King Blitzcarnage. Meskipun dia bungkuk karena usia, dia memancarkan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa. Jelas, dia adalah seorang nona relieving yang hampir menjadi legendaris. "Kami akan menerima kiriman besar harta karun dari benua barat. Bahkan ada beberapa batu roh berharga dari zaman kuno yang puluhan ribu kali lebih efektif dari pil konvergensi energi. Kami berharap untuk menukarnya dengan lebih banyak laporan intelijen dari Myriad konsortium Anda." "Batu roh," pikir wakil presiden, kaget. "Presiden, saya memiliki pelanggan yang ingin membeli beberapa informasi rahasia, dan saya memerlukan otorisasi Anda untuk..." "Tidak perlu menyimpan rahasia dari perusahaan sekarang," kata presiden. "Silakan dan berbicara dengan bebas." Kamu melihat, dia menatap Blight King Blitzcarnage dengan ragu-ragu, lalu melanjutkan, "Yah, seperti ini." Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan seluruh situasi. Dia bahkan mengeluarkan 3 inti iblis. "Mengingat masalah ini melibatkan salah satu klien terpenting kami, House of Shadowblight, saya tahu bahwa saya tidak dapat membuat keputusan sendiri." Blight King Blitzcarnage tiba-tiba tertawa keras. "Aku tidak percaya seseorang mencoba bergerak di House of Shadowblight. Saya sangat ingin tahu kekuatan jahat apa yang mungkin direncanakan untuk melawan kita." "Tolong tunggu sebentar, Blight King Blitzcarnage," kata presiden. "Ingat, kamu tidak bisa melakukan apapun di dalam markas Myriad konsortium itu sendiri. Aturan kami jelas tentang itu. Kami sepenuhnya dan sepenuhnya di pihak Anda dalam hal ini, tentu saja, tetapi kami perlu menjaga penampilan kesopanan." Terkekeh, dia melihat ke bawah ketiga inti iblis. Tidak buruk. Mereka benar-benar dapat meningkatkan kekuatan item iblis apapun yang mereka gunakan untuk menambah. Dan jika mereka ditambahkan ke formasi iblis, mereka bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa. Blight King Blitzcarnage, tolong, anggap itu sebagai ekspresi itikat baik. Dengan itu, 3 inti iblis melintas di udara ke tangan Blight King Blitzcarnage. Orang tua itu tampak terkejut, tapi kemudian dia tertawa keras. "Sekali lagi Anda terbukti menjadi mitra bisnis yang sempurna. Jadi sekarang apa Anda akan mengambil uangnya dan membiarkannya kering?" "Biarkan dia kering tentu saja tidak. Dia ingin informasi tentang House of Shadowblight, jadi aku akan memberikannya padanya. Dia jelas seorang pemarah yang ingin dibunuh. Rumahmu seharusnya memiliki banyak cara untuk menanganinya, kan?" Presiden jelas tidak khawatir tentang masalah ini sama sekali. "Wakil Presiden, katakan padanya bahwa kami menerima tawarannya, dan bahwa kami akan melakukan penyelidikan penuh. Dia bisa kembali dalam 3 hari untuk laporan." "Iya Pak." Dengan itu, wakil presiden dan kapten pergi. Sambil terkekeh, presiden kemudian berkata, "Meskipun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 3 hari itu?" Blight King Blitzcarnage tertawa terbahak-bahak. "Sungguh licik, rubah tua yang licik. Jangan khawatir, saya tidak akan melupakan gerakan ini. Dan saya pasti akan melaporkannya kepada tuan rumah. Ini akan membantu secara signifikan ketika tiba saatnya untuk menandatangani kesepakatan berikutnya. Omong-omong, saya mendengar bahwa pemegang saham terbesar Anda, Crown Prince Society, tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Agaknya Anda membutuhkan banyak sumber daya untuk memberi makan pertumbuhan mereka. Saya berharap kesepakatan terbaru kami ini membantu dalam hal itu. Dan dalam 5 tahun, ketika putra mahkota keluar dari pengasingan sebagai Great Sage yang tak terkalahkan, perusahaan Anda pasti akan mengalami kenaikan meteorik."
Itu benar, kata Presiden sambil mengangguk. Tentu saja, kami memiliki pemegang saham lain selain Crown Prince Society, dan mereka semua sangat menantikan kesepakatan bisnis yang akan datang ini. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa House of Shadowblight didukung oleh Blight Legion Church yang besar. Di benua barat, mereka berada di level yang sama dengan 4 institut kami. Iya, saya sangat berharap kerjasama ini berjalan lancar. Mata berkedip dengan cahaya dingin, Blight King Bliss Carnage bangkit. Sepertinya House of Shadowblight akan segera memiliki Blight Puppet Nonary Leviathan lainnya. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkannya. Bahkan, mungkin pemimpin legendaris kita secara pribadi akan memimpin tim. 3 hari itu seharusnya lebih dari cukup waktu. Dengan itu, dia menghilang ke udara tipis. Kembali di ruang tunggu, Yang Qi mendengarkan penjelasan wakil presiden, dan kemudian berkata, jadi, Anda mengambil pembayaran saya, tetapi saya harus menunggu 3 hari untuk informasinya. Betul sekali. Selama 3 hari berikutnya, konsorsium tidak akan menahan diri untuk mendapatkan informasi tentang para ahli House of Shadowblight, termasuk pertahanan mereka, formasi mantra, sumber daya, dan sebagainya. Semua itu akan ada dalam laporan. Terserah Anda mau menerima atau tidak. Begitulah cara kami berbisnis. Wakil Presiden benar-benar meletakkannya setebal mungkin. Yang Qi mengangguk. Baiklah, jika itu cara kerjanya, maka aku akan kembali dalam 3 hari. Sangat baik. Hati-hati, senior. Wakil Presiden mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa Yang Qi harus pergi. Setelah dia pergi, dia tersenyum kejam. Tidak tahu apa yang baik untuknya. Dalam 3 hari, Anda akan menjadi boneka busuk. Saat Yang Qi meninggalkan Mongoltar, langit mulai gelap. Akhirnya, dia menemukan sebuah gunung beberapa ratus kilometer jauhnya, di mana dia duduk dan melihat kembali ke lampu-lampu kota yang berkilauan, senyum dingin muncul di wajahnya. 3 hari apakah itu waktu yang Anda butuhkan untuk memperingatkan House of Shadowblight? Jika tidak, mengapa Anda tidak menawarkan saya akomodasi? Tampaknya konsorsium segudang ini tidak ada gunanya. Dan untuk berpikir bahwa Crown Prince Society adalah pemegang saham terbesar mereka. Yang Qi telah mempelajari hal-hal seperti itu beberapa waktu lalu dari saudara kandungnya yang bersumpah. Namun, kekurangan utamanya adalah lokasi House of Shadowblight itu sendiri. Dan menemukannya sendiri akan seperti memancing jarum dari laut. Tapi sekarang, dia pasti mendekati tujuannya. Dengan itu, dia mulai melakukan beberapa latihan pernapasan di bawah cahaya bintang yang berkilauan. Dari apa yang dia dengar, setelah mencapai transformasi legendaris ke-8, transformasi bintang astral, adalah mungkin untuk menyerap kekuatan bintang yang tak terbatas. Dan bahkan mungkin untuk menciptakan medan magnet berbintang, yang akan langsung mengubah segala sesuatu dalam radius 500 km menjadi lautan bintang. Tentu saja, Yang Qi jauh dari level itu. Waktu berlalu. Pada satu titik di dekat akhir periode 3 hari menunggu, 10 sosok bayangan tiba-tiba muncul di udara di sekitar gunung yang diduduki Yang Qi. Mereka dikelilingi oleh energi hitam hipertoksik, yang, dalam sekejap mata, berubah menjadi zat seperti bubuk yang menghujani gunung. Saat itu terjadi, semua hewan dan tumbuhan di dekatnya mati, dan bahkan bebatuan mulai mencair. Salah satu sosok bayangan mendarat di tanah dan memandang Yang Qi, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh energi beracun. Sambil terkekeh, dia berkata, dengar, tolol. Saya Blight Zar Skyfin, wakil kepala rumah tangga ke-9 House of Shadowblight. Apakah Anda orang yang meminta informasi dari Myriad Konsortium tentang markas kami? Betul sekali. Iya, orang tua lain muncul. Saya Blight King Bliss Carnage, wakil rektor 30 detik. Cepat dan beritahu kami untuk siapa Anda bekerja, tolol. Kalau tidak, Anda akan berakhir dalam rasa sakit yang mengerikan sehingga Anda hanya akan merindukan kematian. Kamu semua yang mereka kirim, Yang Qi berkata, membuka matanya dan melihat sekeliling. Energi sejati hipertoksik yang memenuhi area itu ditahan oleh seni energinya sendiri, dan tidak bisa menyentuhnya. Saat dia memeriksa orang-orang yang berbicara dengannya, dia menyadari bahwa sebagian besar adalah Octonary atau Nonary Leviathans. Yang terkuat adalah yang disebut Blight Zar Skyfin, yang merupakan seorang legendaris. Biasanya berbicara, seseorang yang menemukan diri mereka dikelilingi oleh kelompok seperti ini akan ketakutan. Salah satu Blight Kings lainnya, seorang Octonary, melangkah maju, menatap Yang Qi, dan berkata, kamu seorang Nonary Leviathan, Anda harus menjadi orang terkenal. Siapa kamu? Muntahkan. Mengapa Anda meminta informasi tentang organisasi kami? Kami bukan grup yang bisa Anda singgung. Jadi, Myriad Konsortium memberitahumu tentang aku? Yang Qi berkata, bangkit. Kau benar-benar bodoh, kau tahu itu, kata Blight Zar Skyfin.
The Myriad Consortium adalah mitra bisnis terbesar House of Shadowblight. Bahkan, mereka melakukan bisnis dengan gereja Blight Legion. Dan di sini Anda datang, beberapa pemarah tolol yang mengira dia hanya akan berjalan-jalan langsung ke markas kita apa lelucon. Menyerahlah segera, dan beritahu kami siapa yang mengirimmu. Aku akan menangkapnya, wakil rumah tangga ke-9, kata Blight King Blizcarnage, tertawa dingin. Turun ke arah Yang Qi, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan senjata seperti ular. Coba tebak, bodoh tongkat Viper ajaib saya kehilangan satu jiwa. Milikmu. Dan sekarang. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Qi menghilang, muncul kembali tepat di belakangnya, dan memenggal kepalanya. A3. Jeritan yang menggetarkan bumi meletus dari Blight King Blizcarnage saat kepalanya meninggalkan tubuhnya, dan rasa sakit yang hebat melanda jauh ke dalam lautan kesadarannya. Kepalaku, tubuhku. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan semua seni energinya dalam upaya untuk membebaskan diri. Bahkan mencabut kepala Nonari Levisazer tidak akan membunuh mereka, apalagi mencegah mereka berbicara. Lagi pula, orang seperti itu biasanya bisa hidup 2 atau 3.000 tahun. Masih mencoba melawan, kata Yang Qi. Mencengkeram kepala Blight King Blizcarnage, dia mengirimkan ledakan energi sejati ke dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, 3 inti iblis terbang keluar dari mayatnya dan ke tangan Yang Qi. Konsorsium Myriad benar-benar memberikan ini kepada kalian, sayang sekali saya meninggalkan segel energi sejati pada semua yang saya miliki. Dan orang seperti Anda tidak dapat menemukan dan menghapusnya. Hal pertama yang pertama, jagalah kalian, lalu aku akan kembali dan memusnahkan Myriad Consortium. Dengan itu, dia berbalik menghadap Blaitzar Skyfin dan para ahli lainnya dari House of Shadowblight. Apa yang baru saja terjadi? Blaitzar Skyfin berpikir, jantungnya mulai berdebar saat dia menatap Yang Qi. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menebak bahwa, dengan hampir tanpa usaha, Yang Qi akan merobek kepala Blight King Blizcarnage, dan kemudian menghancurkan tubuhnya. Itu terjadi terlalu cepat. Lagi pula, bahkan jika Blaitzar Skyfin mencoba membunuh Blight King Blizcarnage, itu akan membutuhkan setidaknya 4 atau 5 gerakan. Faktanya, jika Blaitzar Skyfin tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Bunuh dia, kelilingi dia dengan formasi beracun. Jangan biarkan dia kabur. Tiba-tiba, energi sejati berputar keluar untuk membentuk hantu iblis di belakang Blaitzar Skyfin, meledak dengan energi buruk, dan mengenakan baju zirah. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kulit hijau dan taring panjang, tombak panjang beracun, dan seteguk racun. Kemudian, Blaitzar Skyfin menjulurkan telapak tangannya, menyebabkan telapak tangan besar muncul, yang kehadirannya saja membuat retakan meliuk-liuk menembus gunung di bawahnya. Megapalem Legion Blight, telapak tangan yang membelah surga dan menghancurkan bumi ini tampaknya cukup kuat untuk mengubah area manapun menjadi dunia racun dan racun. Pada saat yang sama, para ahli lain dari House of Shadowblight berhamburan, menghasilkan harta magis dalam bentuk bendera, yang masing-masing dibordir dengan lambang makhluk berbisa. Ada lipan, kalajengking, ular berbisa, naga berbisa, tawon, dan banyak lagi. Saat mereka mengibarkan bendera, mereka berubah menjadi ribuan aliran energi hitam, yang saling bertautan untuk membentuk jaring beracun yang mengunci seluruh gunung. Seketika, cairan kental dan beracun mulai menggelembung di mana-mana. Ini adalah formasi mantra yang unik untuk House of Shadowblight, formasi mantra besar yang mencairkan darah. Biasanya, siapapun yang terperangkap di dalamnya akan meleleh menjadi darah. Namun, bahkan ketika formasi mantra besar terbentuk, Yang Qi menghindari serangan Blaitzar Skyfin, dan kemudian membuat gerakan merobek dengan kedua tangan. Bersamaan dengan gerakan tangannya, 2 tangan raksasa energi sejati muncul, hampir seolah-olah beberapa kaisar yang kuat dari zaman kuno telah datang untuk menjatuhkan hukuman pada yang bersalah. Pop, 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 aliran energi beracun yang tak terhitung jumlahnya dari bendera tercabik-cabik, dan para ahli House of Shadowblight yang telah menciptakan formasi semuanya mulai batuk darah. Tingkat kekuatan apa ini? Salah satu Octonary Levisazer berseru ketakutan. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, sebuah mata terbuka di dahi Yang Qi, dan suara nyaring terdengar berbicara bahasa dewa. Kamu telah meninggalkan terang Mahadewa, merosot. Mata Mahadewa mengirimkan cahaya yang menyilaukan dan memurnikan keluar. Ini adalah cahaya yang bahkan melampaui legiun dewa yang paling misterius, cahaya agung yang mewakili kehendak Mahadewa. Gadli mungkin mengisinya, seolah-olah itu adalah ekspresi penghakiman tertinggi, hukuman yang dilakukan oleh legiun para dewa. Dalam sekejap mata, mata itu menembus Octonary Levisazers. Masing-masing dan setiap orang terbakar,
menjadi obor manusia yang berteriak yang secara singkat menerangi langit sebelum berubah menjadi abu. Apa yang terjadi? Itulah yang dipikirkan para ahli lain dari House of Shadowblight saat mereka merenungkan bagaimana cara melarikan diri. Namun, mata Mahadewa tidak mengizinkan mereka melakukannya. Selanjutnya, suara nyaring itu terdengar di jiwa mereka. Penghakiman Mahadewa ada di mana-mana. Jika Anda tenggelam dalam kejahatan, maka hukuman Anda akan datang. Jiwa para ahli lainnya menyala, mengubahnya menjadi obor yang menggeliat yang dengan cepat terbakar menjadi abu. Hanya dalam 10 napas waktu, lebih dari 10 Leviathans dari House of Shadowblight telah tewas. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah sang legendaris. Giliranmu, Blades Skyfin, kata Yang Qi. Saya tahu ekspedisi memancing saya ini akan menangkap beberapa ikan, tetapi saya tidak pernah menduga bahwa salah satu dari mereka adalah seorang legendaris. Katakan di mana markasmu, basis kultivasi apa yang dimiliki tuan rumah Anda wakil kepala rumah tangga ke-9 seperti apa 8 lainnya. Kakao, Blades Skyfin benar-benar kehilangan kata-kata, dan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia adalah seorang legendaris, namun belum pernah melihat yang seperti ini. Formasi mantra tercabik-cabik musuh terbakar sampai mati dalam sekejap dan ini hanya Leviathan, bukan legendaris. Aku seorang legendaris, dan kamu adalah Leviathan yang lemah. Saya tidak peduli teknik khusus apa yang Anda kembangkan, Anda tidak dapat menjembatani kesenjangan antar level. Bersiaplah untuk mati. Skyfin Blight Palm. Sikap pertama, kaitkan jiwa, rebut kehidupan. Sambil melolong, dia menyodorkan dua telapak tangan ke arah Yang Qi dengan kekuatan yang menumbangkan gunung dan menguras laut. Yang Qi hanya berdiri di tempatnya, sinar dingin di matanya saat dia memanfaatkan energi sejatinya untuk menciptakan penghalang pertahanan. Sesaat kemudian, ledakan besar terdengar saat serangan itu ditolak. Sikap kedua, patahkan kaki, putuskan lengan. Sikap ketiga, gunung mayat, lautan darah. Sikap keempat, kalahkan tentara, bunuh gerombolan. Sikap kelima, keturunan dewa beracun. Blades Skyfin tampak seperti tornado saat dia mendorong disiplin bela diri terbaiknya dengan semua energi sejati yang bisa dia kumpulkan. Energi beracun memenuhi area itu saat serangannya menghantam energi sejati pertahanan Yang Qi. Namun, Yang Qi seperti karang di air pasang, melayang di sana di udara, tak tergoyahkan tidak peduli apa yang dilemparkan ke arahnya. Hanya setelah Blades Skyfin melepaskan jurus pamungkasnya, Yang Qi akhirnya bergerak, mengulurkan tangannya melalui perisai energi sejatinya. Seperti apa bentuk tangannya, itu hanya daging dan darah, tetapi tampak sempurna dalam setiap aspek. Giok terbaik di dunia tidak dapat dibandingkan dengannya, bahkan giok 9 surga dari mana cermin Chiliocosm dibuat. Mempertimbangkan bagaimana dia bersinar dengan cahaya suci, dia bahkan tidak terlihat seperti manusia, sebuah efek yang dibuat lebih menonjol oleh dentuman suci yang mengelilinginya. Hampir setiap orang yang melihatnya dalam keadaan ini akan merasakan dorongan untuk turun dan menyembah dia. Itu adalah tangan yang tampaknya dipenuhi dengan belas kasih untuk makhluk hidup di dunia, jenis yang mungkin mengacak-acak rambut seorang anak. Tetapi pada saat yang sama, itu tampak seperti penguasa berdaulat yang paling kuat dari legiun para dewa, seseorang yang bisa menghujani semua ciptaan dengan berkah. Tangan ini adalah tangan Mahadewa, datang untuk menghukum orang jahat dan membawa kehancuran dan kelahiran kembali ke dunia. Mata Blades Skyfin melebar, bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, semua gerakannya telah dikalahkan. Gemuruh, tangan itu menempel di kepalanya, dan energi sejatinya tersegel rapat di wilayah dantiannya. Kemudian dia mendapati dirinya tergantung di udara, diangkat tinggi-tinggi oleh Yang Qi. Hampir terasa seperti kepalanya adalah semangka yang bisa dihancurkan Yang Qi kapan saja. Bicara, di mana markas House of Shadowblight di mana ceritakan sekarang. Meskipun dia berbicara dengan nada hangat, kata-katanya tampak seperti hukuman mati bagi Blades Skyfin. Bibir gemetar, dia berkata, siapa kamu? Yang Qi. Pada titik ini dia membiarkan fitur-fiturnya kembali ke bentuk aslinya. Kau pernah mendengar tentangku, kan kamu tahu siapa aku? Kamu adalah juara kompetisi seni bela diri antar lembaga. Jenius, Yang Qi. Tapi bagaimana kamu bisa melawan legendaris sepertiku? Seni energi apa yang Anda kembangkan? Anda hanya berada di Senari Leviathan selama kompetisi itu, tetapi sekarang Anda adalah seorang nonari Leviathan. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan di sini. Katakan apa yang ingin saya ketahui. Menenangkan sedikit, Blades Skyfin berkata, jika saya memberitahu Anda, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Desir, salah satu lengannya putus, dan darah menyembur kemana-mana. Ia Mahadewa,
sakit. Dia berteriak. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, baiklah. Konsorsium segudang akan. Kesempatan terakhir. Apakah Anda akan berbicara? Tunggu, tunggu. Blazar Skyfin berteriak, keringat bercucuran di wajahnya. Tentu saja, dia hanya mencoba mengulur waktu. Gemuruh. Tiba-tiba, lengannya yang lain terbakar, menyebabkan suara mendesis dan letupan memenuhi udara saat daging dan darahnya terbakar habis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut saat dia melihat lengannya perlahan berubah menjadi abu. Tanpa mencapai transformasi Never Dying, tidak mungkin untuk memulihkan lengan itu, yang berarti mulai sekarang, dia akan menjadi cacat tanpa senjata. Lebih jauh lagi, mengingat dia sudah menjadi legendaris bentuk darah, itu berarti dia telah membentuk kembali tubuhnya, dan tidak dapat menerima bagian tubuh yang dicangkokkan dari orang lain. Hal-hal seperti itu akan ditolak oleh tubuhnya sendiri, dan akan segera layu. Aku akan bicara, dia menjerit. Tidak berani mencoba mengulur waktu lebih lama lagi, dia berkata, markas besar House of Shadowblight ada di pulau bergerak di Laut Barat. Itu tidak pernah berada di tempat yang sama, dan dikelilingi oleh Fata Morgana yang membuatnya mustahil untuk dilihat dengan mata terbuka. Tapi aku punya jimat roh yang bisa kamu gunakan untuk menemukannya. Matahari yang membakar bersinar begitu panas di atas sehingga tampaknya mampu melelehkan logam. Namun, jalan-jalan Mongoltar tetap sibuk seperti biasanya, dipenuhi oleh banyak ahli seni energi terkemuka. Di jalan yang ditempati oleh Myriad Konsortium, bisnis meledak seperti biasa. Para penjaga di gerbang berada di tengah-tengah percakapan. Kapten, ingat Nonari Liveseyzer yang mampir 3 hari yang lalu? Aku ingin tahu apakah dia akan kembali hari ini. Dia cukup murah hati. 3 inti iblis Liveseyzing. Saya ingin tahu kesepakatan seperti apa yang ingin dia buat dengan konsorsium Myriad kami. Kapten mendengus. Dia tidak akan kembali, aku jamin itu. Bagaimanapun, dia tahu apa yang terjadi di balik layar. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, dengar, kamu harus melupakan semuanya. Mengajukan pertanyaan hanya akan membuat kita dalam masalah. Mulai sekarang, anggap saja kamu tidak pernah melihat pria itu. Iya, tentu saja, penjaga lainnya menjawab, mengalihkan pandangan mereka dari kapten. Kapten mengangguk puas. Bagus sekali. Saya suka bahwa Anda dapat mematuhi perintah. Aturan pertama di Myriad Konsortium adalah mengikuti perintah apapun yang terjadi. Tiba-tiba, salah satu penjaga berteriak, "Tecap Kapten." Apa? Ada apa dengan teriakan itu? Bahkan ketika kapten yang terkejut bersiap untuk menamparkan penjaga di sisi wajah, pria itu berseru, "Tuan, lihat. Bukankah itu pria dari 3 hari yang lalu?" Kapten berputar untuk menemukan Yangki berjalan ke arahnya, mengenakan penyamaran yang sama seperti 3 hari sebelumnya. Ini. Kapten benar-benar kehilangan kata-kata. Ingat saya, Yangki berkata dengan dingin. Saya kembali untuk informasi saya. Cepat dan pimpin jalannya. Hanya tunggu sebentar. Kapten itu bingung, tetapi memiliki banyak pengalaman dalam hidup, jadi dia dengan cepat menenangkan diri. Tuan, tunggu sebentar dan saya akan memberitahu wakil presiden bahwa Anda ada di sini. Tidak perlu untuk itu. Aku akan pergi mencarinya sendiri. Dengan itu, Yangki membuat seolah-olah berjalan melewati gerbang. Hei, kamu tidak bisa masuk ke sana. Teriak kapten. Aku harus melaporkan masalah ini ke Om. Tiba-tiba, dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa tombak energi sejati telah ditusukkan ke dadanya, dan darah tumpah seperti air terjun. Kamu telah membunuhku. Blokir jalanku, kurasa kau tidak tertarik untuk hidup. Yangki memutar tombak Dewa Neraka, dan kapten meledak. Seketika, bagian Mongoltar ini meledak menjadi keributan besar. Orang-orang segera mulai berkumpul di area itu, bahkan Liveseyzer. Dia membunuhnya. Siapa lelaki ini? Dia membunuh orang. Bukankah itu kapten dari Myriad Konsortium? Apa yang dia pikir dia lakukan cepat? Sebarkan berita. Bahkan legendaris tidak diizinkan untuk membunuh orang secara acak di Mongoltar. Bukankah dia takut dieksekusi? Itu pasti pembunuhan balas dendam. Apakah dia pikir dia akan melawan seluruh Myriad Konsortium? Konsorsium Myriad sangat kuat hingga menakutkan. Tidak mungkin dia cocok untuk mereka. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Penjaga lainnya bereaksi sangat cepat. Sebuah penyergapan. Mereka berteriak, menghunus pedang dan pedang. Sementara itu, sekelompok Liveseyzer terbang keluar dari bagian dalam Myriad Konsortium, semuanya mengambil posisi untuk memblokir jalan Yangki. Salah satu dari mereka, seorang Liveseyzer tersier, berteriak, jatuhkan senjatamu dan menyerah. Membunuh orang di Myriad Konsortium adalah kejahatan yang tak termaafkan.
Mengangkat suaranya, Yang Qi berkata, 3 hari yang lalu saya membayar deposit ke Myriad konsortium Anda, untuk informasi tentang House of Shadowblight. Sebaliknya, kalian menjualku. House of Shadowblight bahkan mengirim orang untuk membunuhku. Adakah yang mau menjelaskan situasinya? Dia berbicara begitu keras sehingga semua penonton bisa mendengarnya dengan jelas. Apa konsorsium Myriad mengkhianatinya? Itu bentuk yang sangat buruk. Jika mereka melakukan bisnis seperti itu, bagaimana orang bisa mempercayai mereka? Semakin banyak orang berkumpul untuk menonton adegan itu, dan banyak dari mereka sudah mengutuk Myriad konsortium. Omong kosong, kata Live Caesar lainnya. Beraninya kau menghina kami seperti itu? Apakah Anda memiliki bukti bahwa kami mengambil deposit Anda dan kemudian menjual Anda ke House of Shadowblight? Apakah Anda punya saksi atau bukti fisik? Keluarkan segera. Saya tidak berpikir begitu. Ayo, tangkap orang ini dan cari tahu tipe iblis jahat apa dia. Saya tidak percaya dia benar-benar datang ke sini untuk memfitnah Myriad konsortium kami. Bukti, kata Yang Qi. Ini bukan tentang bukti, ini tentang keadilan. Saya di sini untuk satu alasan, untuk melenyapkan Anda semua. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi konsorsium segudang di benua kaya subur. Tersenyum gelap, dia menerjang ke depan dengan tombaknya, menusuk dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga hampir membutakan. Senang, Live Caesar yang menuntut bukti tewas dalam ledakan darah. Kemudian, tombak Yang Qi kabur karena mengambil kepala dari semua Live Caesar lainnya. Darah menyembur dari leher mereka, menembak seperti pelangi merah terang, tinggi ke udara. Tetap di tanganmu, seseorang berteriak dari kejauhan. Kemudian, 2 aura kuat turun saat Wakil Presiden dan Presiden tiba. Wakil Presiden memandang Yang Qi, dan kemudian ke tubuh Live Caesars. Dengan mata memerah, dia berkata, kamu iblis-iblis. Wakil Presiden, jawab Yang Qi dengan tenang. 3 hari yang lalu, apakah kamu atau tidak mengkhianatiku ke House of Shadowblight? Apakah Anda atau Anda tidak menyuruh mereka mengirim orang untuk membunuh saya? Siapa iblis-iblis di sini? Ya. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aku bahkan belum pernah melihatmu sebelumnya. Tuan dan Nyonya, iblis-iblis ini datang ke Myriad konsortium untuk tujuan pembunuhan. Itu adalah kejahatan yang tak termaafkan yang seharusnya memprovokasi kebencian universal dari kalian semua. Jika kita tidak mengutuk ini, Mongoltar akan menjadi tanah pertumpahan darah tanpa hukum. Tidak peduli apa yang Anda katakan, kata Yang Qi, mengangkat tombaknya. Kematian telah datang. Pertama untukmu, lalu sisa dari Myriad konsortium. Neraka yang aneh. Tiba-tiba, sesuatu seperti guntur menyebabkan seluruh Mongoltar gemetar, dan sesosok muncul di atas jalan yang menampung Myriad konsortium. Medan energi muncul yang menyebabkan seluruh jalan menjadi es, dan memaksa kerumunan untuk mundur, jantung berdebar kencang karena ketakutan. Pada titik ini, salah satu Live Caesar yang hadir berkata, legenda. Seorang patriark legendaris ada di sini. Itu adalah penguasa Mongoltar, Patriark Mongolbis. Semua penduduk tetap Mongoltar mengenali orang ini, yang telah memerintah kota yang luas ini selama 1000 tahun. Begitu Patriark Mongolbis muncul, jalanan menjadi sunyi senyap. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah dentingan baju besi saat tentara bergegas berkumpul di daerah itu. Pada saat yang sama, pilar cahaya multiwarna naik ke udara di berbagai area kota, bukti formasi mantra besar diaktifkan. Jika Yang Qi dapat mengatur formasi mantra di Yanhaven, maka tidak heran jika kota kuno Mongoltar yang terkenal akan memiliki pertahanan yang sama. Apa yang terjadi di sini? Patriark Mongolbis berkata, suaranya bergetar dengan kekuatan yang menakjubkan. Katakan padaku segera mengapa kamu membantai orang-orang ini. Hakim kota, jawab Yang Qi, saya datang untuk berbisnis dengan Myriad konsortium, dan mereka mengkhianati saya. Mereka mengirim House of Shadowblight untuk membunuhku, dan sekarang aku kembali untuk mencari keadilan. Bah, kata Wakil Presiden, aku bahkan tidak mengenal pria ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Hakim kota, tolong, kata Presiden, Anda harus menegakkan hukum Anda sendiri di sini. Membunuh di Mongoltar adalah pelanggaran berat. Melihat Yang Qi dengan tenang, dia melanjutkan, pria ini menodai martabat Anda, Tuan. Itu sendiri merupakan pelanggaran yang tidak dapat diampuni. Selanjutnya, dia tanpa ampun membantai banyak ahli dari Myriad konsortium. Jika Anda tidak membunuhnya, rakyat jelata akan mengangkat senjata. Kau benar, kata Patriark Mongolbis. Menatap tajam pada Yang Qi, dia berkata, saya tidak peduli apa alasan Anda, atau dari mana Anda berasal. Hukuman untuk membunuh orang di Mongoltar adalah kematian. Bahkan jika Myriad konsortium benar-benar mengkhianati Anda dan menutupi kebenaran,
reaksi yang tepat adalah datang ke rumah hakim kota dan mengajukan petisi pengadilan untuk ganti rugi. Setelah itu, Anda dapat menindaklanjuti dengan semua formalitas hukum berikutnya. Saya memimpin dalam memimpin keadilan di kota ini, dan saya telah melarang keadilan main hakim sendiri. Tanpa aturan, kekacauan akan terjadi. Saya membuat semua keputusan di sini, dan karena itu, saya akan memberi Anda dua pilihan. 1. Menyerah untuk dihukum oleh saya. 2. Dieksekusi. Memilih. Dengan itu, Patriark Mongolbis menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menunggu tanggapan dari Yang Qi. Sihir penangkal kota telah diaktifkan, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk meninggalkan daerah itu. Lebih jauh lagi, dengan sihir penangkal yang dimilikinya, Patriark Mongolbis yakin bahwa bahkan legendaris dengan level yang sama seperti dirinya tidak akan cocok untuknya. Sesaat berlalu, dan kemudian dia berkata, "Aku akan memberimu 3 napas waktu." 1. Suara mendesing. Satu-satunya tanggapan Yang Qi adalah menerjang ke depan dengan tombaknya. Sebagai tanggapan, warna-warna aneh melintas di langit, dan seluruh kota tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya malam. Pada saat yang sama, musik aneh melayang keluar, seperti simfoni yang dimainkan oleh legiun dewa pada akhir hari. Ekspresi Patriark Mongolbis berkedip, dan kemudian senyum dingin memenuhi wajahnya saat dia mengulurkan tangan ke arah tombak yang masuk. Namun, ketika tangan itu melakukan kontak dengan tombak, tidak berdaya untuk menghentikannya. Faktanya, tombak itu langsung menusuk ke tangan, dan kemudian melalui energi pertahanan sejati yang melindungi tubuhnya. Dalam beberapa saat, itu berlanjut ke tenggorokannya, dan kemudian keluar dari atas kepalanya. Yang Qi menjentikkan tombak, dan kepala Patriark Mongolbis terlepas dari bahunya, matanya masih berkedip-kedip dengan sangat tidak percaya. Kepala itu terbang ke langit, meninggalkan tetesan darah. Yang Qi kemudian memutar tombak, dan tubuh Patriark meledak, menyebabkan darah dan darah kental menghujani jalan di bawah. Saat kepala yang terpenggal itu mulai mengapung, Yang Qi melihatnya dan berkata, "Kamu pikir kamu adalah hukumnya saya memberi Anda wajah dengan memberikan penjelasan yang jujur. Seret semuanya, dan itu hanya meminta untuk dibunuh. Bahkan jika kamu seorang legendaris, aku akan menebasmu tanpa ragu-ragu jika perlu." Dengan itu, dia menikam tombaknya, mengirimkannya menusuk ke dahi Patriark Mongolbis. Patriark Mongolbis adalah legendaris bentuk darah, dan dengan demikian, bahkan jika tubuh kedagingannya dibunuh, jiwanya akan bertahan. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu membunuhku. Cukup dengan ocehanmu, tolol." Yang Qi memutar tombaknya untuk terakhir kalinya, dan kepalanya meledak, menyebabkan seluruh kota bergetar. Patriark Mongolbis, seorang legendaris yang kuat, telah dibunuh tanpa usaha, dan begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Dengan mata tenang, Yang Qi berkata, "Presiden. Wakil Presiden, siapa yang akan Anda hubungi untuk membantu Anda sekarang? Tidak ada seorang pun di Mongoltar yang bisa melupakan peristiwa hari ini. Seseorang yang mereka pikir seperti dewa dari surga, penguasa kuat yang tidak akan pernah bisa dikalahkan, Patriark legendaris Mongolbis yang telah memerintah mereka selama 1000 tahun, dipenggal oleh satu gerakan tombak, dan kemudian dihancurkan sepenuhnya. Itu semua terjadi dalam waktu beberapa tarikan napas. Itu hampir seperti mimpi buruk, mimpi mengerikan yang tidak mampu mereka bangun." Wakil Presiden dan Presiden cabang Mongoltar dari Myriad Konsortium terpaku di tempat, tangan dan kaki mereka berubah sedingin es. Meski begitu, tidak ada yang hadir yang berani mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Tiba-tiba, Yang Qi menusukkan tombaknya ke tanah dan mengirimkan energi sejatinya melaluinya, menyebabkan tembok kota hancur, dan sihir penangkal yang melindungi kota runtuh. Pilar cahaya multiwarna runtuh, menunjukkan bahwa Mongoltar sekarang benar-benar tidak berdaya. "Siapa nama pria itu?" katanya dengan lantang. Patriark Mongolbis betapa sembrono, orang bodoh yang ingin bunuh diri. Beraninya semut seperti dia mencoba pamer di depanku. Saat kata-katanya bergema ke dalam hati dan pikiran para penonton, mereka mulai terbangun dari lamunan mereka. "Mahadewaku," sembur Kuinari Liveseizer di dekatnya. Patriark Mongolbis adalah seorang legendaris. Klan Mongol telah memerintah Mongoltar dari generasi ke generasi. Aku tidak percaya dia terbunuh dengan satu gerakan tombak. Apakah pria itu dewa, atau iblis? Apakah dia manusia, atau hantu? Patriark Mongolbis sudah mati. Dia benar-benar mati. Sihir penangkal Mongoltar dihancurkan. Ayo, kita pergi dari sini. Orang ini akan membantai semua orang. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kepanikan mulai menyebar di jalan-jalan seperti epidemi. "Wanita dan pria," kata Yang Qi. "Untuk setiap utang, ada debitur.
Saya datang ke sini hari ini untuk Myriad Konsortium. Hakim kotamu Mongolbis mencoba menghentikanku, dan mati karenanya. Ketika berbicara tentang orang yang melindungi penjahat, bahkan kematian pun tidak dapat menghapus kejahatan mereka. Namun, saya tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Setiap orang yang saya bunuh adalah orang yang pantas mati. Tidak perlu ada di antara kalian yang panik. Ada sesuatu yang menenangkan dalam suaranya yang dengan cepat memadamkan kepanikan yang mulai menyebar ke seluruh kota. Darah Patriark Mongolbis membasahi jalan yang menampung Myriad Konsortium, dan mengingat bahwa dia adalah seorang legendaris dengan daging dan darah yang sangat kuat. Sudah, tangisan hantu dan ratapan para dewa melayang, seolah-olah jiwa pendendam hadir yang berharap untuk hidup kembali. Sejak saat itu, bahkan jika jalan ini akan diratakan dengan tanah dan dibangun kembali, daerah itu akan selalu dihantui. Bukan karena Yang Qi peduli. Melihat wakil presiden dan presiden, dia berkata, "Baiklah, beri saya penjelasan Anda. Mengapa Anda bekerja dengan iblis-iblis? Mengapa Anda berkomplot melawan saya dengan House of Shadowblight? Mengapa Anda tidak menghormati aturan bisnis?" Mencadangkan, wakil presiden berkata, "Siapa kamu? Anda seorang nona Relief Caesar, tetapi Anda dapat membunuh seorang legendaris. Bagaimana mungkin kamu bisa membunuh Patriark Mongolbis? Tapi kamu harus sadar bahwa Myriad Konsortium didukung oleh Crown Prince Society. Dan kami berteman dengan banyak patriark lainnya, semuanya legendaris yang tidak pernah mati, entitas tak terkalahkan yang hampir menjadi orang bijak hebat. Jika kamu menyinggung orang seperti itu, kamu akan menandatangani kematianmu sendiri." Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia berteriak, dan kepalanya terlepas dari bahunya. Rasa sakit yang dia rasakan menusuk sampai ke dasar lautan kesadarannya, namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, ledakan energi sejati mengubahnya menjadi debu. "Yah, dia benar-benar cerewet," kata Yang Qi dengan dingin. "Tunggu," teriak presiden. Takut pada prospek kematian, dia melanjutkan untuk mengungkapkan semua yang dia tahu. "Jangan bunuh aku. Aku mengakuinya. Kami berada di belakang segalanya. The Myriad Konsortium telah mengerjakan kesepakatan bisnis besar dengan House of Shadowblight. Kami berencana untuk membeli pengiriman batu roh dari benua barat. Batu roh tidak ada di benua kaya subur saat ini. Jika kita membuat kesepakatan ini terjadi, itu akan sangat menguntungkan. Itu sebabnya kami memberitahu House of Shadowblight tentang Anda." Banyak ekspresi terkejut terlihat di wajah para penonton. Jadi, itulah yang terjadi. Mereka benar-benar bersekutu dengan iblis-iblis. Dan mereka bahkan mengatur agar salah satu pelanggan mereka terbunuh. Konsorsium segudang ini membuatku jijik. Mereka memiliki salah satu pelanggan mereka sendiri yang terbunuh sehingga mereka dapat menghasilkan keuntungan. Pengkhianatan seperti itu sangat memalukan. Tidak ada yang akan melakukan bisnis dengan Myriad Konsortium lagi. Ini tidak masuk akal. Aku tidak percaya Myriad Konsortium akan melakukan hal seperti ini. Jika anggota generasi senior itu bukan ahli seni energi, maka dia akan mati sekarang. Bukan hanya keadilan tidak akan pernah ditegakkan, ketidakadilan akan menjadi yang tertinggi. Menjijikkan. Ayo, sebarkan berita ini kemana-mana. Tak lama lagi, Myriad Konsortium akan selesai. Mereka mungkin melakukan bisnis di mana-mana di benua kaya subur, tetapi mereka tidak dapat menghentikan penyebaran desas-desus. Setelah mendengar pembicaraan itu, Yang Qi mengangguk puas. Tujuan utamanya telah tercapai. Myriad Konsortium menerima perintah dari Crown Prince Society, jadi jika dia bisa merusak reputasi mereka, itu akan membahayakan kepentingan bisnis Crown Prince Society. Anda, setelah mendengar pembicaraan di sekitarnya, wajah presiden berubah pucat. "Tunggu," pikirnya, "selama saya tetap hidup cukup lama, saya bisa melarikan diri dan melaporkan masalah ini kepada atasan saya. Mereka pasti bisa membuat rencana. Bahkan, mereka mungkin bisa menangkapnya dan memaksanya untuk mengatakan bahwa itu semua palsu. Itu harus menyelesaikan segalanya. Lagi pula, jika berita benar-benar menyebar, dan Myriad Konsortium mengetahui itu salahku, aku akan dihukum berat." "Apakah saya bebas untuk pergi sekarang?" senior tanya presiden. "Bebas untuk pergi." Jepret. Tombak Yang Qi menusuk dada pria itu, lalu dipelintir, menyebabkan dia meledak. "Hanya darahmu yang bisa menghapus ketidaksopananmu." Melambaikan tangannya, Yang Qi lalu berkata, "Pagoda Kaisar Agung. RUUMBLE. Energi tak terbatas naik ke udara, di mana sebuah pagoda besar muncul, cukup besar untuk menutupi segala sesuatu yang terlihat. Semua orang di kota itu sangat terguncang sehingga mereka langsung pingsan, bahkan anggota klan Mongol yang melarikan diri. Mongolbis adalah patriark, tetapi di bawahnya ada banyak putra, cucu, dan sejenisnya.
Mereka adalah klan besar yang telah menindas Mongoltar dan daerah sekitarnya selama bertahun-tahun. Tetapi ketika pohon itu tumbang, mongki-mongki itu berhamburan, dan setelah mendengar bahwa leluhur mereka telah terbunuh, semua orang di klan itu segera melarikan diri. Tapi sekarang, semua orang itu jatuh begitu saja ke tanah, tidak sadarkan diri. Kemudian, energi sejati yang Qi menyapu seluruh kota, menemukan toko harta karun bawah tanah. Pil obat, pedang, senjata ilahi, item yang kuat, bahkan batu roh. Dengan memanfaatkan kekuatan pagoda Kaisar Agung, dia mengambil semuanya. Celah-celah terbuka di tanah Mongoltar, dan harta dari Myriad Konsortium dan klan Mongol terbang ke udara, satu demi satu, bahkan inti iblis, semuanya untuk disedot ke dalam pagoda Kaisar Agung. Pagoda Kaisar Agung tidak seperti cincin ibu jari Heart of the Sea. Itu sangat besar di dalam, dan sebenarnya terdiri dari beberapa dimensi terpisah. Itu cukup besar untuk menampung gunung dan sungai, jadi timbunan harta karun kecil tidak ada artinya. Tentu saja, timbunan harta karun kecil, ini tidak kurang dari raksasa di Yanhaven. Bagaimanapun, sebagian berasal dari patriark legendaris yang telah memimpin klan aristokrat selama 1000 tahun. Dan yang lainnya datang dari salah satu kelompok bisnis terkaya di negeri itu. Bahkan tidak mungkin untuk mengukur tingkat sumber daya yang terlibat. Jika diberikan kepada klan Yang, mereka akan mampu menghasilkan banyak ahli dalam waktu yang sangat singkat. Yang Qi melirik kekayaan, dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat mengatur semuanya, dia hanya akan memberikannya kepada ayahnya untuk mendanai klan. Tapi pertama-tama, dia harus memusnahkan markas House of Shadowblight. Kemungkinan besar, mereka akan memiliki ratusan atau bahkan ribuan kali harta karun dari Mongoltar. Lagi pula, seperti yang sekarang diketahui Yang Qi, mereka pada dasarnya adalah pos terdepan kecil dari gereja Legion Blight, yang memiliki akses ke sumber daya yang tak terbayangkan. Suara mendesing. Setelah menjarah Mongoltar, Yang Qi terbang ke langit dan menghilang. Tak lama, penduduk terbangun, dan bertukar pandang canggung saat melihat kekacauan kota. Mongoltar dalam Rerun Mahadewa. Apa yang kita lakukan, siapa yang bertanggung jawab atas tempat ini sekarang? Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab sekarang, Patriark Mongolbis sudah mati, dan klan Mongol dihancurkan. Mereka selalu mengandalkan patriark mereka untuk melakukan perbuatan jahat mereka. Mereka menggertak pria dan wanita sama, dan membunuh terlalu banyak saingan untuk dihitung. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan akun. Bunuh semua orang dari klan Mongol. Akhirnya mereka akan mengerti apa sebenarnya balas dendam itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sudah, Mongoltar turun ke kekacauan. Dan klan Mongol selesai. Klan aristokrat besar seperti itu sering menggertak penduduk, pria dan wanita. Ketika keluhan seperti itu menumpuk di atas keluhan, itu hanya berarti bahwa ketika pemimpin klan itu meninggal, sisa klan akan menerima pengembalian penuh atas tindakan mereka sebelumnya. Di kejauhan, Yang Qi melihat ke belakang untuk melihat apa yang terjadi, dan menyadari bahwa dia perlu bekerja keras untuk memastikan hal seperti itu tidak pernah terjadi dengan klan Yang. Pada saat itu, dia memutuskan untuk memberlakukan aturan baru ketika dia kembali. Setiap anggota klan yang menyakiti orang yang tidak bersalah akan dihukum mati tanpa belas kasihan. Itu akan menjadi cara terbaik untuk mencegah bencana menyerang klan suatu hari nanti. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat klan itu, akan selalu ada orang yang lebih kuat di luar sana, dan itu berarti kematian adalah ancaman yang konstan. Dengan itu, Yang Qi mengirimkan pikirannya ke pagoda Kaisar Agung. Dengar, Blight Tsar Skyfin. Saya sangat berharap Anda tidak berbohong kepada saya tentang pulau bergerak itu. Anda melihat apa yang baru saja saya lakukan. Aku bahkan tidak membutuhkan pagoda Kaisar Agung untuk membunuh Patriark Mongolbis. Dia tidak bertahan untuk satu gerakan melawan saya. Iya, tentu saja, datang jawabannya. Itu tidak lain adalah legendari Blight Tsar Skyfin. Yang Qi tidak membunuhnya, melainkan, membawanya sebagai tawanan untuk mempelajari lebih lanjut tentang House of Shadowblight. Markas besar House of Shadowblight terletak di sebuah pulau yang bergerak di suatu tempat di Laut Barat. Dia telah mengekstrak informasi itu dari Blight Tsar Skyfin sebelumnya, tetapi masih ada detail yang kurang. Misalnya, ahli apa yang akan ditempatkan di pulau itu. Blight Tsar Skyfin adalah wakil kepala rumah tangga ke-9, dan legendaris bentuk darah. Itu saja tampaknya menunjukkan bahwa wakil kepala rumah tangga lainnya juga akan menjadi legendaris, dan kemungkinan besar, lebih kuat dari Skyfin. Dan itu bahkan belum lagi tuan rumah itu sendiri. Mengingat Yang Qi tidak tahu tingkat kultivasi tuan rumah, itu adalah orang yang paling dia takuti. Saat ini,
dia seorang diri bisa mengalahkan legendaris bentuk darah, dan mungkin legendaris jiwa-jiwa. Namun, sendirian, dia tidak bisa membunuh legendaris ruang void. Hanya dengan menggunakan pagoda Kaisar Agung dia bisa menghadapi legendaris ruang void. Tetapi bagaimana jika tuan rumah adalah legendaris 5 fase dalam transformasi keempat? Legendaris semacam itu dapat dengan santai memanipulasi 5 fase, mencapai kecepatan luar biasa, dan memahami prinsip-prinsip saling menambah dan menekan yang datang dengan logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka bahkan bisa membuat formasi mantra yang sangat besar dengan sangat mudah. Itu adalah tingkat yang penuh teka-teki yang menyebabkan 10 kali lipat dan bahkan 100 kali lipat tingkat kekuatan. Orang seperti itu bukanlah lawan yang mudah untuk dilawan, dan Yang Qi tidak yakin apakah dia bisa melakukannya bahkan dengan pagoda Kaisar Agung. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?